Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kali ini, saya akan mulai membahas mengenai komponen pasif pada elektronika. Nah, komponen pasif ini banyak digunakan pada perangkat elektronika yang kalian gunakan sehari-hari. Untuk itu, agar lebih mengerti, silahkan simak materi dari saya. Oke pelajar Skapsa, pada pelajaran dasar listrik dan elektronika kali ini saya akan mulai membahas mengenai komponen pasif pada elektronika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya komponen pasif pada elektronika ini sangat banyak ditemukan pada peralatan elektronika untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi terkadang peralatan kita rusak hanya resistornya saja, dan kalau kita melakukan reparasi sendiri pasti lebih ekonomis. Seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah kalian dapat menganalisis sifat komponen pasif pada rangkaian listrik arus searah. Yang kedua adalah menganalisis sifat komponen pasif pada rangkaian listrik peralihan. Yang dimaksud peralihan di sini adalah dari DC menuju AC ataupun dari AC menuju DC. Selanjutnya adalah menganalisis sifat komponen pasif pada rangkaian listrik arus searah. Ya. Menganalisis sifat komponen pasif pada rangkaian listrik peralihan. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan. Saya sampaikan di sini, yaitu kita belajar untuk hidup dan tidak hanya terbatas pada sebuah nilai. Jadi kita belajar di sini, yang kita ambil adalah ilmunya digunakan untuk kehidupan kita ke depannya, bukan sekedar nilai kalian baik, ya. Dan di sini komponen pasif. Ya. Pada elektronika adalah sebuah peralatan yang banyak menggunakan arus lemah atau DC, ya. Di sini diartikan sebagai jenis komponen yang tidak memerlukan sumber arus listrik untuk beroperasi. Jadi maksudnya seperti ini. Sebagai analogi, kalau kita menggunakan sepeda motor, maka kita butuh bensin atau BBM sebagai energi agar motor dapat bergerak. Berbeda lagi dengan kalau kita menggunakan sebuah sendal, kita tidak memerlukan energi agar sendal itu dapat berfungsi, tapi langsung kita dapat fungsikan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah karakteristik dari komponen pasif elektronika, yaitu dapat bekerja tanpa menyalakan alat, ya. Jadi tanpa alat dihidupkan atau di-on-kan, alat itu bisa bekerja sewaktu-waktu. Karena apa? Tidak memerlukan sumber energi. Sehingga kita perlu memperhatikan keamanan dan keandalan dari peralatan yang kita gunakan. Misalkan kalian punya sebuah kapasitor pada setrika, ketika kalian tanpa sengaja menyentuh dua kakinya, bisa jadi kalian tersengat arus listrik karena kapasitor menyimpan arus listrik. Kebermanfaatannya adalah kita menggunakan komponen pasif ini karena tidak mengurangi suplai daya. Jadi energinya tidak terbagi dengan komponen yang lainnya. Berbagai komponen pasif pada elektronika, yaitu yang pertama adalah resistor yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika, seperti penggunaan resistor agar LED tidak terbakar dirangkai secara seri. Kapasitor menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuannya adalah farad. Jadi di sini kapasitor hampir mirip dengan baterai. Induktor tersusun dari lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Jadi di sini terdapat berbagai gambar. Di sini ada resistor, ini adalah gambar kapasitor, dan di sini adalah gambar induktor. Nah, yang di sini adalah akan menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik ataupun sebaliknya. Nah,
Resistor ini mempunyai nama lain yaitu tahanan atau orang bisa menyebut sebagai hambatan. Disimbolkan dengan ohm, ya. Gambarnya seperti yang tertera di sini, simbol ohm, ya. Terus biasa ditulis menggunakan huruf R besar. Kenapa disimbolkan sebagai ohm atau satuannya adalah ohm? Karena penemunya adalah George Simon Ohm yang merupakan seorang fisikawan dari Jerman. Nah, pengertian dari resistor sendiri adalah nilai komponen pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang memiliki fungsi. Nah, ini fungsinya adalah sangat penting, yaitu membatasi dan mengatur arus listrik pada suatu rangkaian elektronika. Jadi setiap rangkaian elektronika sudah dipastikan menggunakan yang namanya resistor. Di sini macam-macam. Untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas mengenai resistor, ya. Jadi untuk kapasitor dan induktor akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah fixed resistor atau tahanan tetap. Di sini diartikan sebagai hambatan atau nilai tahanan hambatan dari resistor jenis ini tidak akan berubah-ubah, namun bertoleransi. Maksudnya adalah terkadang nilai yang tertera pada resistor tidak sama dengan nilai yang terukur, tapi dengan toleransi yaitu sangat kecil. Yang kedua, pembacaan dari fixed resistor ini menggunakan kode gelang warna ataupun kode angka yang tertera seperti yang ada pada gambar di sini, ya. Jadi ada angkanya ataupun ada warnanya. Nah, di sini ada simbol dari resistor kalau kalian nanti membaca rangkaian elektronika. Pemanfaatannya bisa dikombinasikan untuk pembagi tegangan ataupun menahan arus lebih sebagai pengaman dari sebuah komponen. Nah, untuk pembacaannya untuk gelang resistor, ya. Untuk gelang resistor menggunakan acuan warna yang ada di sini, ya. Jadi di sini adalah acuan warna hitam, coklat, merah, jingga, kuning dan seterusnya, bisa disingkat sebagai Hichomejiku Hibiu, ya. Jadi di sini mewakili satu, misalkan hitam, dia adalah 0 angkanya. Coklat mewakili angka 1, merah mewakili angka 2 dan seterusnya sampai warna putih. Jadi tolong untuk pembacaan ini kalian catat di buku tulisnya. Kemudian bagaimana cara membacanya kalau kita sudah tahu kode gelangnya? Seperti yang tertampil pada gambar di sebelah kanan, ya. Yaitu ada nilai signifikan. Di sini gelang resistor tidak fix bernilai 3. Maksud saya adalah jumlahnya 3. Ada yang 4, 5, bahkan ada yang 6. Jadi kita mulai dari awal, yang 3 di sini, ya. Yang 3 di sini, yang pertama dan kedua itu difungsikan adalah nilai signifikan atau kalau di sini adalah jingga, maka nilainya adalah 3. 3. Karena apa? Di sini nilainya 3, di sebelah sini nilainya adalah 3. Kemudian gelang ketiga di sini berfungsi bukan sebagai nilai signifikan lagi, tapi sebagai pengali. Kalau di sini adalah, kalian lihat di tabel pengali di bawah ini, ya. Kalau jingga pengalinya adalah 1000, maka dikalikan 1000. Kalau di sini warnanya adalah coklat, maka dikalikan 10. Maka 3 dikalikan 10, 330 ohm. Kemudian kalau tidak ada gelang warnanya, bisa dibaca sebagai warna putih. Atau kalau kosong, toleransinya adalah 20%. Toleransi adalah nilai yang bisa dinaik turun. Misalkan di sini tertulis 330, maka nilai yang sebenarnya bisa bertambah sebesar 66. Dari mana 66? 330 dikalikan 20 dibagi 100. Karena apa? 20%. Ataupun berarti tadi nilainya adalah 396 atau 330 dikurangi 66. Jadi bisa plus bisa minus, ya. Kalau gelang warna 4, ya, gelang keempat di sini sama, yaitu pertama kedua adalah nilai signifikan, ketiga adalah pengali, keempat adalah sebagai toleransi. Kita lihat toleransi warna kuning, ya. Warna kuning
di sini dibaca sebagai 5%. Oh, mohon maaf, warnanya di sini adalah emas. Ya. Di atasnya gelang 5 berarti adalah nilai signifikannya berjumlah 3, penggandanya adalah 1. Jadi nilai signifikan setiap gelang resistor pasti mempunyai pengganda. Nilai signifikannya adalah berapa jumlah gelangnya. Kalau 3 berarti signifikannya 2, kalau 4 signifikannya 2, 1 pengganda, 1 toleransi. Kalau 5 signifikannya adalah 3, 1 pengganda dan 1 toleransi. Kalau 6 yang terakhir adalah koefisien suhu, peningkatannya per Kelvin. Nah, kemudian di sini kita mulai membahas mengenai resistor variabel, ya. Resistor variabel di sini dibagi menjadi 3, potensiometer, trim port, dan rheostat. Tapi rheostat di sini digunakan untuk tegangan atau arus tinggi. Biasa yang kita gunakan variabel resistor pada arus yang kecil yaitu potensiometer dan trim port. Di sini disediakan gambar. Saya yakin kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya potensiometer, ya. Kenapa? Karena ketika kalian bermain audio, kalian menemukan potensiometer ini. Nilainya dapat berubah-ubah tergantung pada putaran dari tuas yang terdapat pada porosnya, ya. Dan nilai dari potensiometer ini terdapat pada badannya. Jadi nanti ketika kalian membeli di sana tertulis 5K, 10K atau selainnya. Kemudian ada trim port. Hampir sama dengan potensiometer, tapi trim port ini tidak difungsikan untuk sering digonta-ganti nilai resistansinya, ya. Karena itu bentuknya adalah kecil dan biasanya terdapat di dalam komponen. Kalau potensiometer biasanya dikeluarkan untuk dioperasikan oleh manusia secara langsung. Kenapa ada trim port? Kenapa nggak pakai fix resistor? Karena kita biasanya membunuhkan nilai resistansi yang tidak ada pada fix resistor. Pengaplikasiannya yaitu potensiometer untuk audio banyak ataupun yang lain sebagainya, ya. Kemudian variabel resistor yang trim port digunakan untuk pengatur pada resistor yang nilainya tidak ada pada fix resistor. Nah, di sini jenis resistor yang ketiga adalah thermal resistor, yaitu jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Ada PTC, ada NTC dengan simbol seperti yang tertera di sini, ya. Nah, gambarnya juga seperti itu. Apa yang dimaksud PTC atau NTC? Yaitu kalau NTC negatif temperatur koefisien. Apabila suhu naik, maka nilai resistansinya malah semakin rendah, ya. Ini biasa digunakan untuk otomatis suhu. Kalau PTC, nilai resistansinya berdasarkan suhunya. Jika suhu naik, maka nilai resistansinya juga akan naik. Jadi sejalan. Nah, ini biasa digunakan untuk otomatis, misalkan di oven, di setrika, dan sebagainya. Dan beberapa komponen lainnya yang menggunakan sensor suhu. Tapi perlu diingat, sensor suhu tidak hanya PTC dan NTC saja. Karakteristiknya adalah seperti yang tertampil, ya. Yang dijelaskan di sana ada gambar, terus kemudian ada karakteristik di sini dan di sini. Nah, resistansinya dan berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan temperatur. Fungsinya adalah untuk sensor suhu, membatasi lonjakan arus. Kenapa? Karena ketika arus berlebih, maka suhu juga pasti akan naik. Kemudian sebagai pelindung komponen lainnya, apabila terjadi lonjakan arus, maka komponen yang lainnya akan dilindungi, yaitu mengorbankan dirinya agar terbakar sehingga atau dimatikan sehingga tidak sampai pada komponen yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah LDR, Light Dependent Resistor, yang nilai hambatannya tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, ya. Ketika LDR mendapatkan cahaya, maka nilai hambatannya akan turun. Ketika semakin gelap, maka hambatannya semakin tinggi, ya. Jadi nilai hambatannya akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Biasanya LDR mencapai 200 kilo ohm atau 500 kilo ohm, ya.
Jadi tergantung dari cahaya yang masuk. Nah, LDR ini fungsinya sangat banyak sekali. Antara lain bisa digunakan sebagai sensor pada lampu PJU, kemudian sensor lampu kamar tidur, rangkaian anti maling. Kok bisa? Karena digunakan ketika LDR ini tertutupi, maka akan nyala alarmnya sebagai shutter kamera ataupun sebagai alarm yang lainnya. Nah, jadi untuk mengetahui besaran dari LDR ini bisa ditampilkan atau kalian perhatikan gambar di sebelah kanan ya. Ada sebuah LDR disinari, maka di sana terdapat resistansi yang muncul. Apabila nanti sinar itu dihilangkan dan ditutupi cahaya hitam, maka nilai hambatannya mencapai 20 kilo ohm. Jadi berubah-ubah nilainya berdasarkan cahaya yang masuk. Nah, di sini saya berikan beberapa tugas yang difungsikan untuk evaluasi agar saya tahu seberapa besar kalian bisa mencapai materi atau menangkap materi yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah tentukan besar nilai resistor pada gambar ya, mengacu pada tabel yang telah saya sampaikan. Nanti dituliskan yang gelang pertama ini nilainya berapa, ini berapa, dikalikan ini, toleransinya berapa, sampai ketemu nilainya sebesar ini, bertoleransi sebesar ini. Kemudian jelaskan perbedaan fungsi potensiometer dan trim port. Ini saya tadi juga sudah menjelaskan ya. Pada lampu penerangan jalan umum, hambatan yang digunakan agar bekerja secara otomatis adalah kalian sebutkan dan jelaskan kenapa menggunakan jenis hambatan tersebut. Yang terakhir adalah kalian harus dan wajib membuat 2 pertanyaan mengenai materi resistor ini ya. Dan untuk diperhatikan, pertemuan selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai kapasitor dan induktor. Sekian dari saya, jangan lupa diakhiri dengan doa. Sekian dan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai komponen pasif pada elektronika. Saya berharap kalian bisa memahami materi ini dengan menjawab soal evaluasi yang telah saya berikan dan diupload di Google Classroom. Untuk mendukung program ini, jangan lupa berikan like dan komen agar pembelajaran dari saya lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal informasi. Dan share jika menurut kalian video dari saya ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.